Selamat sore, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan beribadah, meskipun ibadah kita tetap dilakukan secara online, biarlah kita boleh tetap semangat, terus rindu untuk datang dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh kembali bertemu. Meskipun ibadah kami dilakukan secara online, biarlah kami tetap rindu untuk boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini, sore hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12, yaitu Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas,
demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidaklah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi
majikanku, kuduskan hatiku. Hari ini kita belajar tentang Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Perjalanan Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus adalah perjalanan misi mereka setelah mereka diutus. Dan pekerjaan pemberitaan Injil ini bukan karena kemauan mereka sendiri, tetapi ini oleh karena disuruh Roh Kudus di ayat yang keempat ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saulus dan Barnabas dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mereka boleh berlayar ke Siprus. Nah, ketika mereka tiba di Salamis, mereka memberitakan Injil, memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat, dan Yohanes menyertai mereka. Dan ketika mereka mengelilingi seluruh pulau itu, sampailah mereka di Pafos. Nah, ini cerita yang akan kita dengar di hari ini, bahwa waktu itu Saulus dan Barnabas mengelilingi seluruh Siprus dan mereka sampai di Pafos. Nah, ketika mereka sampai di Pafos, mereka ketemu dengan seseorang, ketemu sama gubernur. Ya, gubernurnya itu bernama Sergius Paulus. Dia adalah orang cerdas. Nah, bukan hanya bertemu dengan Sergius Paulus, seorang gubernur, mereka juga bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Ini Bar-Yesus ini artinya adalah anak keselamatan. Dia adalah seorang tukang sihir dan juga nabi palsu. Ya, Bar-Yesus ini punya nama lain yaitu Elimas. Di ayat yang ke-8, Elimas dia adalah seorang tukang sihir dan dia menghalang-halangi Saulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Sergius Paulus memanggil Saulus dan Barnabas karena dia ingin mendengar firman Allah. Ya, ketika firman Allah mau disampaikan, ketika firman Allah mau diberitakan, ada oknum yang tidak suka. Ya, dan ketika kita memberitakan Injil, biasanya ada halangan-halangan yang kita hadapi. Tetapi Saulus dan Barnabas dia begitu berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian, ada Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan, sehingga dia berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Elimas atau Bar-Yesus berusaha untuk menghalang-halangi dan bahkan dia berusaha untuk membelokkan iman dari Sergius Paulus. Tapi satu hal yang luar biasa terjadi ya di ayat yang ke-9, Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap Elimas tadi ya, Bar-Yesus, dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Bar-Yesus atau Elimas dia adalah seorang tukang sihir. Dia adalah nabi palsu, berusaha untuk menghalang-halangi Barnabas dan juga Saulus. Tetapi yang kita lihat, siapa yang menang? Siapa yang lebih besar kuasanya? Yang lebih besar kuasanya adalah kuasa Tuhan. Barnabas dan juga Saulus memiliki keberanian, memiliki semangat, memiliki kemampuan, memiliki kuasa dari Roh Kudus. Dan
kita lihat di pasal ayat 12 bahwa gubernur itu sangat takjub dan dia percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Elimas? Elimas buta. Dia buta seketika itu juga. Nah, dari sini kita melihat apa? Bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadi saat ini, sore hari ini, kita belajar bahwa bagaimana Tuhan menyertai Saulus dan Barnabas ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun ketika memberitakan firman Tuhan ada tantangan, ada halangan, tetapi itu tidak menyurutkan mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya, kita harus memberitakan firman Tuhan, Injil sukacita, berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan, meskipun ada rintangan, tetapi biarlah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita bisa melewati itu semua. Kita diberikan semangat, kita diberikan keberanian, kita diberikan kemampuan, kuasa untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dari saat ini kita jelas mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun. Mungkin Elimas pada waktu itu sudah berpengaruh kepada orang-orang di Pafos, memiliki pengaruh, memiliki pendukung yang setia, tetapi jelas Alkitab mencatat bahwa Elimas pada akhirnya buta karena Paulus memiliki kuasa lebih besar menatap dia penuh dengan Roh Kudus, dan itulah yang terjadi dalam diri Elimas. Nah, mengingatkan kita hari ini, ayo kita boleh menyampaikan kabar sukacita, keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Meskipun ada rintangan, meskipun ada halangan, biarlah tidak mematahkan semangat kita, tetapi kita boleh semangat, berani, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita, memampukan saya, memampukan anak-anak semua, memampukan anak-anak madya dan remaja untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dipersiapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini tentang Barnabas dan Saulus. Mereka berada di Siprus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan begitu luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan di sana, dan gubernur Pafos mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ajar kami semua, anak-anak, bahkan kami sebagai pembimbing sekolah minggu, diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk kami boleh menyampaikan kabar sukacita, keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh tetap semangat mengikut Tuhan,
meskipun ada rintangan halangan yang diperhadapkan kepada kami, biarlah itu tidak membuat iman kami menjadi luntur, tetapi sebaliknya kami semakin berpegang, kami semakin berharap hanya kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, situasi yang saat ini sedang terjadi, pandemi yang masih berlangsung, pandemi yang masih ada sampai hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memberikan kemampuan kami kepada kami, sehingga kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, begitu banyak jiwa yang terpapar oleh virus ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua ada maksud Tuhan yang indah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga segala sakit, penyakit, virus apapun itu Tuhan tidak datang menghampiri kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka masing-masing. Tuhan boleh memberkati dalam pendidikan yang saat ini masih berjalan secara online. Tuhan tolong sehingga pembelajaran ini meskipun secara daring dapat berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk kota kami di mana kami boleh tinggal. Kami berdoa untuk kota Makassar, Tuhan berkati kota ini supaya kota ini terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk gereja kami, gereja Kibait Makassar secara khusus untuk ibadah-ibadah yang saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara tatap muka, tapi ibadah dilakukan secara daring, online. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap fasilitas, segala sesuatu yang kami pakai untuk beribadah, biarlah semua dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sampai hari ini masih ibadah dilakukan secara online. Tuhan boleh memberkati, memberikan kerinduan kepada anak-anak kami sekolah minggu, sehingga kami tetap semangat mengikut Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua. Biarlah kita terus diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengambil bagian hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Bye bye. God bless you.